Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ocehan kali ini, terlebih dahulu kita menyampaikan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita gaungkan tagar 2024 Habib Rizik jadi presiden. Itulah pemimpin idaman menurut saya pribadi. Mulai dari dunia nyata sampai dunia gaib, itu sudah saya telusuri. Hanya dia yang bisa, teman-teman. Maka siapapun yang sependapat dengan saya, silakan share, like video ini, bagikan kepada teman-teman semua. Mari kita bersatu mendukung beliau. Mudah-mudahan dia mau mencalonkan diri jadi presiden, agar bisa menjadikan negara ini negara yang dicintai kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, sebenarnya bukan itu konten saya teman-teman kali ini. Saya akhir-akhir ini menonton video-video teman-teman di YouTube maupun disiarkan langsung dari TV-TV mainstream, yaitu sangat miris teman-teman melihat keadaan sekarang yang penuh dengan kontroversi. Pusing kita melihatnya teman-teman. Contoh yang saya ingin bahas teman-teman, yaitu pengaturan pengeras atau toa masjid. Itu yang akan kita bahas teman-teman kali ini. Makanya anak bengkel mau bicara teman-teman. Kenapa mesti kita seperti itu harus menanggapinya? Karena ini sudah menyangkut masalah akidah atau ilmu pengetahuan tentang agama yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dimanapun kita berada. Kenapa saya mesti komentari teman-teman? Karena ini sangat miris dengan satu kata, innalillahi. Hanya itu terucap di mulut saya teman-teman, dari lahir batin. Kenapa teman-teman? Masa toa masjid mau diurus? Pengeras suara di masjid mau diurus, katanya ada yang terganggu. Padahal dari zaman nenek moyang kita tidak pernah seperti begini. Tidak ada yang terganggu teman-teman. Kita selama ini hidup berdampingan dengan agama lain. Dan yang paling sadis, yang protes adalah agama Islam sendiri. Itu sangat menyakitkan. Baiklah teman-teman, kita akan membahasnya secara detail teman-teman. Bahwa dari zaman adanya Islam sampai sekarang, pengeras suara di masjid tidak pernah diatur-atur oleh pemerintah. Baru kali ini saya dengar ada pengaturan suara-suara masjid. Ada pendapat dari kalangan-kalangan yang ada di elit-elit sana atau di daerah Jakarta sana, bahwa yang harus dirubah adalah orang yang mau azan, orang yang mau menghatam Al-Quran. Itu katanya harus dicarikan orang yang lebih baik suaranya. Dan itu pun lagi-lagi tidak masuk di akal teman-teman. Apakah perlu hal semacam itu perlu diatur teman-teman? Karena bukankah kita ini negara berketuhanan?
negara yang dijamin dengan Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Saya sampai sekarang tidak masuk di akalku, teman-teman. Tidak pernah masuk di akalku pengeras suara masjid mau diatur, dan katanya ada yang terganggu. Padahal dari dulu tidak pernah kita mendengar keluhan bahwa ada yang terganggu gara-gara suara masjid. Mau bagus suaranya, mau jelek suaranya, mau diapa kalau tidak ada yang mau menjadi imam masjid. Asal kalian tahu, tidak segampang dan semudah itu menjadi imam masjid. Syukur-syukur ada yang mau jadi imam di dalam masjid. Kalau kalian mau tahu, mungkin kalian yang di kota mungkin seperti itu, menggampangkan sesuatu, tapi kalian tidak lihat realita di kampung. Dan biarpun orang tinggal di kota, kami selama pergi merantau dari Sabang sampai Merauke, baru kali ini saya melihat ada yang protes suara masjid. Baru kali ini, teman-teman. Jadi ada apa sebenarnya? Bukankah kalau kita mau berbicara lebih sombong sedikit? Siapa kira-kira yang merasa terganggu? Kita ini umat muslim, umat Islam 90% di Indonesia. Pernahkah agama lain protes? Tidak pernah, teman-teman. Yang protes adalah umat Islam sendiri. Dia tidak suka dibangunkan, teman-teman. Dia tidak suka suara-suara ayat, lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, teman-teman. Jadi silakan kembangkan sendiri. Silakan kembangkan sendiri, teman-teman. Kenapa dia tidak suka suara-suara lantunan azan, lantunan suara-suara ayat-ayat Al-Quran? Kalau saya ingat saya, hanya ada satu ciptaan Tuhan yang tidak suka mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Barangkali mereka seperti itu, yang protes suara azan di masjid, suara toa masjid. Ditambah lagi kontroversi yang dibikin Menteri Agama, yang mengatakan, membandingkan saya tidak pantas untuk menyebutnya, teman-teman. Tidak pantas sama sekali. Silakan nonton sendiri itu. Banyak beredar videonya itu. Apa yang dikatakan Menteri Agama Yakub, siapa namanya itu? Saya tidak tahu namanya. Jadi maka itulah, teman-teman. Semuanya nampak di muka bumi ini. Semuanya terlihat. Agama sudah mulai diatur, bukan dengan aturannya. Banyak juga video yang tidak saya lihat, teman-teman. Seperti kemarin saya juga lihat video itu. Ada masjid yang diatur sedemikian rupa dipalang dengan triplex. Satu kata yang bisa terucap dalam mulut ini, innalillahi juga, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena apa? Kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut sama ciptaan Tuhan sendiri? Kenapa mesti takut, teman-teman? Kalau memang ada itu penyakit, kenapa mesti takut, teman-teman? Bukankah kalian masuk di rumah Tuhan? Bukankah kalian masuk di tempat yang paling suci? Namanya saja tempat yang suci, teman-teman. Berarti bersih segala sesuatunya dari tempat itu.
Namanya saja rumah Tuhan. Kalau kau memang bersungguh-sungguh masuk di situ, tidak mungkin kau mau diapa-apain. Contoh, saya kasih contoh kok ya. Orang bodoh bicara. Kalau kau masuk secara baik-baik dalam rumah saya, masuk akal tidak kalau saya mau gebukin kau atau mau meracuni kau? Kan tidak masuk akal, teman-teman. Kau masuk baik-baik dalam rumah saya, masa saya mau kasih minum dengan racun? Otak pak, otak. Lagian kau lebih takut dengan lagian kau lebih takut dengan ciptaan Tuhanmu daripada Tuhanmu sendiri. Begitukah kalian belajar ilmu agama? Tidak pernah masuk di akalku, teman-teman. Sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, sesuai dengan ilmu orang bodoh ini, teman-teman. Tidak pernah masuk di akal, teman. Masa masuk dalam masjid saja kita bisa takut? Iman yang tergoyahkan, akidah yang sudah digoyahkan. Ingat itu, saudaraku. Kalian bertahun-tahun belajar ilmu Islam, mengerti ilmu Islam, tapi ini yang goyang. Itu semua tidak ada apa-apanya. Makanya kanlah perintah Tuhan kalian dengan benar. Makanya saya bilang apa? Belajar ilmu Islam itu yang benar. Jangan asal belajar, jangan asal mengerjakan. Hanya begini, iman gampang digoda, digoyahkan, ditakut-takuti. Kita tidak apa-apa berikhtiar takut, tapi tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajarannya kan? Begitu kan? Inti kehidupan ini. Siapa yang bikin kalian? Siapa yang bikin penyakit itu? Kalau memang ada, kenapa kalian mesti takut? Kalau kalian memang bertakwa, beriman, satu, kalian tidak akan tergoyahkan, teman-teman. Kalian tidak akan tergoyahkan kalau sebenarnya kalian tahu. Dan mudah-mudahan menonton video ini kalian akan tahu segalanya, bahwa tiada tempat untuk ditakuti kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan segalanya di muka bumi ini. Bumi ini cuma kecil, teman. Apalagi negara Indonesia ini kecil. Apalagi cuma negara Indonesia ini kecil bagi Tuhan kita yang menciptakan kita semua, yang kita tidak punya apa-apa sama sekali. Makanya belajar itu ilmu Islam, itu belajar ilmu yang benar. Jangan diharamkan, jangan sedikit-sedikit diharamkan. Aduh, lagi yang ada juga sudah seorang ustaz yang mengharamkan ilmu yang saya pelajari, menyesatkan ilmu yang saya pelajari. Astagfirullah, tidak belajar tapi sudah disesatkan. Cuma mau ketawa, teman-teman. Tapi biarlah aja lah, tidak apa-apa. Entah nanti dia sendirian rugi. Entar nanti sendiri dia rugi sendiri, karena sudah menyesatkan ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu Tuhan. Baiklah teman-teman, itulah tanggapan saya tentang pengaturan masjid yang selama ini diperlihatkan di YouTube, di TV mainstream, yang dibahas setiap hari, sampai saya juga gatal mulutku mau bicara. Padahal saya cuma pengen menggaungkan pemimpin kami 2024 Habib Rizik harus mau dan tidak boleh tidak mau untuk menolong umat yang ada di Indonesia ini. Bukan cuma umat Islam bisa ditolong, saudara. Bukan cuma umat Islam minta pertolongan, semua umat ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Hanya dialah menurut saya yang akan memimpin dan takut kepada Tuhan. Mungkin saya keliru dan mungkin saya salah, tapi sesuai ilmu yang saya pelajari, ilmu menembus perbatasan, bahwa beliau sangat pantas untuk jadi presiden, membimbing negara ini, membimbing negara Indonesia kita cintai ini, ya nenek moyang kita dulu perjuangkan.
sekarang menangis mereka melihatnya. Kenapa bisa saya bilang begitu? Kenapa? Negara tidak boleh dipimpin sama orang yang tidak takut sama Tuhannya, dan negara tidak boleh berdiri tanpa memakai aturan Tuhannya kalau mau selamat dunia akhirat. Itu pelajarannya, teman. Pasti kalian semua tahu kan. Jadi kalau ada yang tidak suka, ucapkan innalillahi saja sudah. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Silahkan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari dari paham-paham yang tidak jelas, yang mau menggoyahkan apa yang selama ini kita pelajari. Banyak itu, teman-teman. Sekarang akhir zaman seperti itu. Kita harus hati-hati untuk belajar ilmu agama. Makanya carilah guru yang benar, cari guru yang baik. Oke, masih banyak mau dibahas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.